Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya sebelum kita baca Alkitab. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang masih dapat kami rasakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami, sehingga kami dapat kembali datang kepada Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat bertemu dengan keluarga kami dan teman kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami konsentrasi, Tuhan yang bantu kami untuk dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Tuhan, mungkin ada sebagian dari kami yang merasakan sedih, merasakan senang, merasakan emosi apapun. Tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta, biarlah sukacita yang berasal daripada Tuhan saja yang menaungi hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya itu dan kami memohon ampun Tuhan, ajar kami untuk bisa berbalik dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, wah seneng banget ya, hari ini kita bisa ketemu lagi. Jadinya kita bisa bahas tentang firman Tuhan bareng-bareng Sobat Impact Kids. Nah sebelumnya nih, apa kabar ya Sobat Impact Kids? Sehat-sehat? Wah, aku berdoa supaya pada saat kalian sedang berlibur atau mungkin kalian masih ada aktivitas, kalian bisa terus dipimpin oleh Roh Kudus dan bisa menjalankan aktivitas kalian dengan penuh sukacita, penuh kekuatan dan juga kesehatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Sobat Impact Kids, kalian pernah nggak sih ngerjain suatu prakarya atau harus merakit mainan atau merakit suatu benda sendiri? Pernah? Wah, baik itu mungkin prakaryanya menggunting, menempel, menggambar, mewarnai, melukis, menjahit, atau kalian harus merakit robot-robotan, mobil-mobilan, atau bahkan mungkin kalian pernah merakit lemari sendiri ya. Wah, pasti pernah ya Sobat Impact Kids melakukan prakarya atau merakit sesuatu sendiri. Nah, seru gak sih ngerjain hal-hal itu? Seru ya Sobat Impact Kids, apalagi kalau hal itu adalah hal yang kalian suka. Tapi walaupun kita suka pada saat kita mengerjakan prakarya atau suka pada saat merakit mobil-mobilan atau mainan kita sendiri, mungkin ada saatnya kita pernah menemukan hal yang sulit ya Sobat Impact Kids, yang ngebuat kita jadi bingung gimana nyelesainnya, atau ngebuat kita jadi sedih, ngebuat kita jadi putus asa. Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Aku pernah Sobat Impact Kids. Contohnya kayak gini, aku lagi melakukan hobi aku nih. Hobi aku menyulam. Nah, pada saat menyulam, kan ini ngeliat ya, ada kainnya, ada benangnya, dan juga ada jarumnya. Kalau misalnya dilihat, jarum ini tuh mata jarumnya kecil banget Sobat Impact Kids. Nah, kalau misalnya si benangnya ini lepas dari jarumnya, wah, itu susah banget Sobat Impact Kids untuk masukinnya lagi. Coba kalian lihat ya, nih, bisa nggak dimasukin lagi? Wah, susah banget Sobat Impact Kids karena kecil. Dan kadang-kadang kalau misalnya si benangnya udah lepas dari jarumnya, jadi males deh nyelesain si selamannya lagi ya Sobat Impact Kids. Karena merasa, putus asa. Karena merasa udah gak mau ngerjain lagi. Nah, tapi Sobat Impact Kids kalau dipikir-pikir lagi ya, pada saat kita melakukan sesuatu dan kita menemukan suatu hambatan, terusnya kita merasa putus asa, merasa sedih, merasa jengkel. Apakah sifat-sifat itu adalah sikap-sikap yang harus kita pelihara? Atau harusnya kita buang? Nah, tapi kalau misalnya kita pelihara sikap putus asa, pelihara sikap sedih, pelihara sikap jengkel itu, emang hasilnya akan seperti apa sih? Apakah akan membuat hidup kita menjadi lebih baik? Atau hidup kita menjadi lebih buruk? Menurut Sobat Impact Kids gimana? Boleh tulis di kolom komentar ya Sobat Impact Kids. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menemukan jawaban dari pertanyaan kita hari ini, seperti biasa, kita harus kembali kepada Alkitab. Tapi Sobat Impact Kids, aku mau ngajak kalian nih untuk membuka Alkitabnya, dibuka Alkitabnya dan kita akan baca ayat hafalan kita bareng-bareng sehingga kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kita hari ini. Yuk Sobat Impact Kids, kita baca, kita hafalkan, dan kita renungkan, kita temukan jawabannya dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.
Nah Sobat Impact, kalau dari ayat hafalan kita tadi ya, kita bisa lihat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang sangat berguna, obat yang bisa menyembuhkan. Tapi semangat yang patah bisa mengeringkan tulang. Pada saat kita menemukan hal yang sulit, baik itu membuat prakarya, merakit mainan, atau beraktivitas kita menemukan hal yang sulit, kalau misalnya semangat kita patah, kita udah putus asa, kita udah sedih, udah jengkel, kira-kira kita bisa menyelesaikan si prakarya atau menyelesaikan hal yang kita kerjain gak sih? Enggak ya Sobat Impact, malah mungkin kita bisa makin down, kita bisa makin ngerasa sedih dan gak bersemangat lagi Sobat Impact. Jadinya hidup kita menjadi lebih buruk. Tapi pada saat kita menemukan masalah, kita bisa terus memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan pada saat kita memelihara sikap sukacita itu, kita akan bisa lebih semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan aktivitas yang kita lakukan. Nah Sobat Impact, mungkin masalahnya tidak hilang ya Sobat Impact. Masalah pada saat kita mengerjakan prakarya atau melakukan sesuatu itu tidak hilang. Tapi kita bisa terus diberikan kekuatan untuk mengerjakan dengan tekun. Kenapa bisa ya kita diberikan kekuatan, kita diberikan ketekunan? Karena setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu diberikan pengharapan. Karena dosa kita yang besar aja udah ditanggung sama Tuhan Yesus di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita bisa diselamatkan, kita bisa disucikan dan dibenarkan hanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Sobat Impact. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Dan gak hanya itu, gak hanya berhenti sampai situ. Pada saat kita sudah menerima Tuhan Yesus, menerima anugerah yang berasal daripada Tuhan, Tuhan memberikan ke dalam hati kita Roh Kudus. Roh Kudus itu bertugas untuk mengingatkan kita, untuk menuntun kita, memberikan kita kesabaran pada saat kita menghadapi hal-hal yang kita harus hadapi di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sedih, jengkel, putus asa, jangan dipelihara ya Sobat Impact sifat-sifat kayak gitu. Kita harus dengerin nih, kita harus taat, harus peka sama apa yang Roh Kudus katakan. Nah Sobat Impact, untuk bisa mendengarkan suara Roh Kudus, kita harus peka, harus sering berkomunikasi, harus sering berdoa. Dan tenang ya Sobat Impact, kita orang-orang percaya itu punya pengharapan. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa mengatakan hal yang benar, untuk bisa melakukan hal yang benar, dan untuk bisa memikirkan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji, yang harus kita pikirkan Sobat Impact. Dan tahu nggak sih Sobat Impact, pada saat kita memelihara sukacita yang datang dari Tuhan, memelihara sikap-sikap yang baik tadi yang dari Roh Kudus, itu juga bisa menular ke orang-orang di sekitar kita. Sama juga Sobat Impact, kalau kita memelihara sikap yang buruk, kalau kita memelihara sikap putus asa, rasa sedih, jengkel, itu juga bisa menular. Dan kalau kita memelihara itu kan gak jadi berkat ya buat orang lain. Jadi kita harus memelihara sikap-sikap yang penuh sukacita dari Tuhan, damai sejahtera, dan juga sikap-sikap semangat yang berasal daripada Tuhan. Nah yuk Sobat Impact, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dapat kami baca, yang dapat kami renungkan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, karena walaupun pada saat kami sedih, kami merasa tidak bisa melakukan apa-apa, pada saat kami merasa rasanya ingin menyerah, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami, Engkau yang selalu memberikan kekuatan, Engkau yang selalu memberikan pikiran yang adil, yang benar, yang penuh dengan sukacita. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan apapun yang terjadi, apapun yang kami alami sepanjang hari ini. Kami mohon agar Engkau yang terus menaungi hati kami, Engkau yang terus bertahta dalam hati dan pikiran kami, sehingga sikap kami bisa merupakan sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, merupakan sikap yang menyenangkan hatinya Tuhan, dan sikap yang dapat membuat orang lain merasa dikasihi oleh Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sobat Impact, jadi jangan lupa ya, kalau sikap-sikap yang benar, sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang adil, yang penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan, itu harus dijaga. Sikap putus asa, jengkel, dan sedih
Gak usah disimpan-simpan ya Sobat Impact Kids, dan jadilah berkat dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan. Bye Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.